Shalom Yeremia Generation, welcome to JCAKR Online Service. I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Love won't let me. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi ada beberapa hal yang harus ditaati ya. Yang pertama, boleh nggak kita sama-sama jangan buka HP kita dulu ya. Jangan main game, jangan bales chat, jangan scroll sosial media kita dulu ya. Nasi goreng nasi uduk enak ya pagi-pagi. Yang kedua, makannya habis ibadah online aja ya guys. Yang ketiga, Posisi yang PW juga penting loh guys saat beribadah. tapi jangan sambil tiduran ya. Oh iya, yang terakhir, jangan kabur ya di tengah ibadah. Selamat beribadah. Shalom JCAKR, lebih semangat lagi. Shalom JCAKR, yang bangga punya Tuhan Yesus katakan yes. Yuk mari teman-teman, aku undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita puji Tuhan, amin. Walaupun kita dari rumah, tapi semangatnya harus lebih semangat lagi, amin. Yang mau sembah Tuhan, mari katakan haleluya. Mari sama-sama teman-teman katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan.
Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Yesus. Kami bersyukur punya Bapa yang setia seperti Engkau, Tuhan. Ya, teman-teman, hari ini sebelum kita mendengarkan firman, biar hari ini Engkau ngasih yang terbaik sama Tuhan. Dimanapun Engkau berada, dimanapun Engkau duduk, teman-teman, angkat suaramu, sembah Dia. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang tak pernah berubah, Tuhan. Teman-teman, ayo angkat sembahmu di rumahmu, dimanapun Engkau berada. Angkat sembahmu, teman-teman. Rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biar jadi kerinduan kami, Tuhan, nyenangin hatinya Tuhan. Biar hari ini hanya nama-Mu Tuhan yang kami permuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, Yesus. Mari teman-teman, angkat sembahmu, angkat suaramu hari ini Tuhan. Come on JC, mohon angkat suaramu teman-teman. Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Di setiap kami Tuhan, kami mau katakan, inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama-sama sekali lagi dari awal dengan imanmu katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
kepadamu Tuhan. Biar hari ini hanya Engkau yang kami tinggikan Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari teman-teman angkat sembah-Mu hari ini. Kalau seminggu ini kau lupa sama Tuhan, yuk angkat suaramu teman-teman. Tuhan, ini setiap kami, biar hari ini yang kami nyatakan hanya nama-Mu yang terbaik Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Come on JCAKR, angkat sembah-Mu hari ini. Jangan pentingin apapun ada yang ada di lingkunganmu. Dan hari ini hanya Engkau sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Come on JCAKR, angkat sembah-Mu, angkat syukur-Mu buat Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Biar hari ini jadi kerinduan kami nyenengin hatinya Tuhan. Kami bersyukur. Teman-teman angkat sembah-Mu, angkat ucapan syukur buat Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya. Mari bersama-sama dengan imanmu katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Come on JCAKR, dimanapun engkau berada katakan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau katakan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sambil angkat tanganmu sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
sorakan haleluya. Shalom GCAKR, apa kabarnya? Senang sekali Kak Martin hari ini bisa bagian firman Tuhan buat kita semua anak-anak GC. Teman-teman, gak terasa udah 6 bulan kita ibadah di rumah. Mungkin ada sebagian kita yang happy karena mungkin bisa sambil ibadah, sambil selonjoran di rumah atau di ranjang. Atau sebagian dari kita mungkin gak happy atau bosen. Tapi tenang, apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan terbaik dan semua dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman percaya satu hal, untuk teman-teman nonton video ini bersama dengan teman atau bersama dengan saudara kalian, percayalah satu hal bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Artinya, teman-teman gak pernah sendirian, karena Dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, hari ini Kak Martin membagi sesuatu yang simpel, yang sederhana seperti biasa. Karena Kak Martin rindu kita gak cuman bisa dengar firman Tuhan yang wah-wah aja, tapi Kak Martin rindu setiap kita bisa melakukannya. Firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan Yesus berkhotbah bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Maksudnya Kak, adalah orang yang siap dengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika datang hujan, badai, angin melanda rumah itu tetap kuat dan kokoh. Teman-teman setuju nggak? Di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang, di tengah-tengah dunia yang sedang dalam ketidakpastian, kita butuh pondasi yang kuat, kita butuh pondasi yang kokoh. Dan Kak Martin percaya bahwa pondasi yang kokoh hanya bisa didapatkan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman, hari ini Kak Martin berdoa supaya apa yang Kak Martin sampaikan gak cuma sekedar buat kita mengerti, gak cuma sekedar paham, tapi buat kita melakukannya. Dan waktu kita melakukannya, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini Kak Martin mau share tentang satu hal, yaitu tentang taat. Teman-teman, Kak Martin ulang ya, taat. Nah, teman-teman tuh dengar kata taat, teman-teman pasti banyak sekali pernah dengar khotbah tentang ketaatan. Nah, tapi hari ini Kak Martin pengen bahas 3 poin aja. Yang pertama, kenapa sih kita susah taat? Setuju ya teman-teman? Kita tahu firman Tuhan, kita ngerti banyak hal, tapi kita sulit sekali melakukannya. Sulit sekali menjadi pribadi yang taat. Yang kedua, apa sih itu ketaatan? Bagaimana caranya taat? Bagaimana contohnya taat? Yang ketiga adalah, apa sih Kak konsekuensinya? Apa sih untungnya waktu saya belajar hidup taat bersama dengan Tuhan? Nah, hari ini Kak Martin mau share. Sekali lagi Kak Martin berdoa supaya setiap kita gak cuma ngerti, gak cuma paham, tapi Kak Martin berdoa supaya setiap kita bisa melakukannya. Dan Kak Martin berdoa supaya taat itu terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, taat adalah sebuah kata yang kalau dibolak-balik punya makna, punya arti yang sama, gak bisa beda. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Kak Martin, yang jadi perenungan Kak Martin kurang lebih 5-6 bulan ini adalah, kenapa kita sulit menjadi orang yang taat? Nggak cuma hanya orang percaya, bahkan orang yang nggak percaya Tuhan sulit sekali taat. Kak Martin coba renungkan, coba berpikir, kenapa ya? Kok susah kita manusia ini taat, tunduk, ikut aturan? Sulit sekali. Ternyata setelah Kak Martin renungkan, ini salah satu yang buat Kak Martin yang alasan kenapa kita sulit taat. Ada satu quote, ada suatu slogan yang sering sekali kita dengar, tanpa kita sadar itu menjadi trigger dalam hidup kita. Apakah quote-nya? Satu quote-nya yaitu adalah, peraturan dibuat untuk dilanggar. Setuju ya? Teman-teman yang sekolah, teman-teman yang mungkin sudah kuliah, atau teman-teman dimanapun yang dengar video ini pasti pernah dengar slogan ini, bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Padahal semua kita tahu bahwa peraturan dibuat untuk kita patuhi, untuk kita taati. Tapi yang terjadi adalah selalu peraturan dibuat untuk dilanggar. Contoh. Teman-teman setuju nggak bahwa setiap kita tahu dan ngerti rambu-rambu lalu lintas? Yang mana Kak? Udahlah, mau saya pikir yang jauh-jauh. Pikirin cuma satu aja, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Semua kita tahu, semua kita ngerti bahwa lampu merah artinya berhenti, dan lampu hijau artinya jalan. Setuju nggak? Masih banyak yang bolak-balik kan? Merah jalan, hijau berhenti. Nah teman-teman, tapi yang sering jadi masalah yang Kak Martin perhatikan bukan masalah hijau atau merah, tapi yang jadi masalah adalah saat lampu hijau beralih ke kuning mau ke merah.
Semua kita ngerti teman-teman peraturannya. Kalau lampu udah hijau ke kuning, artinya udah saatnya kita menurunkan kecepatan kita. Tapi yang terjadi kebanyakan dari kita, kalau tahu hijau ke kuning mau ke merah, wih, kita malah tancap gas sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena kita males ke lampu merah. Setuju ya teman-teman? Sekali lagi, peraturan dibuat untuk dilanggar. Contoh-contoh umum sangat banyak sekali. Yang kedua contohnya nih, teman-teman, setiap kita ngalamin situasi yang sama, kondisi yang sama. Kita sedang ngalamin masa-masa di mana kita lagi kondisi pandemi. Dan semua dunia bahkan bikin peraturan bahwa setiap kita mau keluar dari rumah, kita wajib pakai masker. Tapi teman-teman lihat di jalan, Kak Martin waktu keluar di jalan raya, lagi jalan-jalan mungkin, Kak Martin banyak sekali lihat orang masih keluar tanpa masker loh. Berani sekali. Masih mending kalau cuma nggak pakai masker. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah mereka bisa bersin dan batuk sembarangan. Wah, tuh jengkelin banget. Pengen Kak Martin jitak rasanya. Yang ketiga, teman-teman, semua kita tahu aturan bahwa kita belum boleh kumpul-kumpul, belum boleh nongkrong. Tapi yang terjadi adalah, sorry to say, ibadah kita aja sampai online kan. Tapi yang terjadi adalah kalau di mall-mall, banyak banget sekarang orang pada bergumun, pada ngumpul, banyak sekali. Itu yang terjadi. Sekali lagi, kenapa kita susah taat? Karena kita punya slogan, peraturan dibuat untuk dilanggar. Padahal peraturan dibuat untuk kebaikan kita. Peraturan dibuat untuk supaya kita terbebas dari celaka. Nah, ini yang Kak Martin mau sampaikan. Teman-teman harus tahu, waktu kita taat melakukan firman Tuhan, untungnya bukan buat Tuhan, untungnya buat kita. Setuju nggak? Kak Martin ulang sekali lagi. Waktu teman-teman melakukan firman Tuhan, untungnya bukan buat Tuhan, untungnya buat kita. Contohnya Kak, teman-teman setuju nggak waktu firman Tuhan mencatat atau menulis bahwa hendaklah kamu saling mengampuni, ya kan, teman-teman? Apa yang terjadi kalau kita nggak mau mengampuni? Jadi kita hidup dalam kepahitan, betul ya? Kita hidup dalam luka. Dan percayalah, orang yang kepahitan, orang yang hidup dalam luka, pasti outputnya juga jelek, outputnya nggak bagus. Sebaliknya teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita harus saling mengampuni, waktu kita mengampuni, kita pasti merasakan merdeka. Kita pasti ngalamin kelegaan, kita pasti ngalamin kebebasan. Dan kalau kita mengampuni, pasti output kita baik. Sekali lagi, waktu kita mengampuni, siapa yang untung? Bukan Tuhan yang untung, kita yang untung. Setuju ya? Banyak sekali aturan, banyak sekali firman Tuhan yang harus kita taati. Dan ingat baik-baik, waktu kita taati, bukan Tuhan yang untung, kita yang untung. Nah, slogan ini sudah menjadi sebuah slogan buat semua orang. Nah, Kak Martin berdoa supaya anak GC AKR nggak ada yang punya slogan kayak gitu. Semua kita harus ganti slogannya dengan benar, bahwa peraturan dibuat untuk ditaati, bukan buat dilanggar. Nah, hari ini Kak Martin mau share teman-teman dari satu tokoh Alkitab, bagaimana dia ngajarin Kak Martin bagaimana hidup taat. Apa sih itu taat dan bagaimana taat? Teman-teman, kita mau buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul 9 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-18. Kak Martin akan bacain semuanya. Teman-teman pasti di rumah punya Alkitab, punya handphone, pasti teman-teman bisa baca sendiri. Nanti Kak Martin akan bacain ayat-ayat yang penting aja yang Kak Martin mau bahas di sini. Oke, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Teman-teman pasti tahu kisah ini, tahu cerita ini. Judulnya adalah tentang Saulus yang bertobat. Sudah dapat? Kalau dapat, Kak Martin bacain. Ayat pertama. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Teman-teman, ayat 1-2, Kak Martin mau simpulkan bahwa Saulus atau yang kita kenal Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh. Kenapa Kak Martin bisa bilang dia orang yang sungguh-sungguh? Teman-teman, kalau perhatikan tadi di ayat pertama, Saulus berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Teman setuju ya? Kita kalau mau antusias, kita mau berkobar-kobar, biasanya kita melayani Tuhan, bukan karena ingin membunuh. Maka itu Kak Martin bilang bahwa Saulus ini orang yang sangat sungguh-sungguh sekali. Bahkan untuk membunuh dia sungguh-sungguh. Yang kedua teman-teman,
Yang hari ini Kak Martin mau garis bawahi sebelum Kak Martin lanjutkan, Saulus hari itu dapat surat resmi atau surat izin atau dilegalkan untuk dia membunuh setiap orang yang mengikuti Tuhan atau percaya sama Tuhan. Teman-teman, artinya Saulus adalah ancaman buat setiap orang yang mengikuti Yesus hari itu. Selanjutnya, dan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi ayat ke-6, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat ke-10, ini yang Kak Martin mau bahas. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Garis bawahi, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Teman-teman, kalau saya baca sampai ayat itu, sisanya teman-teman baca kelanjutannya gimana. Teman-teman, hari itu tadi kami sudah bahas di awal bahwa Saulus atau yang kita kenal dengan Paulus adalah orang yang sangat sungguh-sungguh, serius. Dia ancaman yang sangat serius saat itu. Dan dia gak cuma sekedar ancaman, teman-teman. Dia dapat support, dia dapat dukungan dari pemerintah hari itu boleh membunuh setiap orang yang percaya sama Yesus. Nah, tapi yang hari ini Kak Martin mau bahas bukan tentang Saulusnya. Karena sebagian kita tahu bagaimana Saulus bertobat, Saulus ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Semua kita pernah tahu dan pernah baca kisah ini. Tapi ada satu tokoh di dalam cerita tadi yang jarang sekali dikotbahin, jarang sekali dibahas, yaitu Ananias. Teman-teman, hari ini Kak Martin kita bahas tentang namanya taat. Hari ini kita mau belajar taat dari Ananias. Teman-teman, hari itu Kak Martin coba bayangkan dalam satu dunia Kak Martin. Kak Martin coba merenungkan kalau hari itu Kak Martin jadi Ananias. Contoh, waktu Kak Martin lagi di kamar sendirian, lagi berdoa, terus tiba-tiba Tuhan bicara sama Kak Martin. Terus Kak Martin jawab, ya Tuhan, kenapa? Tiba-tiba Tuhan bilang, contohlah di tahun 2020 ini ada juga orang yang seperti Saulus, yang kerjaannya ngebakarin gereja, ngebunuhin pendeta, dan dia dapat izin dari pemerintah. Nah, tiba-tiba kan dalam doanya Tuhan bilang, Martin, kamu cari Saulus. Saulus lagi di tempat A, kamu datangin. Teman-teman, kalau hari itu Kak Martin jadi Ananias, Kak Martin gak bisa bilang gak bisa ngomong sebaik Ananias. Kak Martin masih ngomong gini, gila Tuhan gak salah. Tuhan tahu gak siapa Saulus itu? Dia tuh pembunuh. Tuhan mau saya mati. Tuhan gak sayangnya sama saya. Waduh, setuju gak teman-teman? Kita pasti ngomong kata-kata yang kurang lebih seperti itulah. Tuhan yang benar dong. Tuhan tahu gak siapa tuh Saulus? Kalau saya dibunuh gimana? Waduh, kita mulai curiga, kita mulai gak percaya sama Tuhan. Teman-teman, tapi berbeda sekali ya dengan Ananias. Ananias jauh lebih sopan. Tapi hari ini Kak Martin ingin sampaikan,
Setuju nggak? Sering kita gampang taat buat sesuatu yang enak buat kita, sesuatu yang itu nggak merugikan kita, sesuatu yang itu gampang buat kita lakuin. Tapi kalau segala sesuatu yang sifatnya merugikan kita, nggak enak buat kita, nggak nyaman buat kita, kita jadi curiga sama Tuhan. Kita suka nggak percaya sama Tuhan. Contoh, kalau Kak Martin tiba-tiba berdoa, terus tiba-tiba Tuhan bicara, Martin pergi ke Wisma AKR. Nanti di Wisma AKR, kamu naik lift, kamu ketemu orang pakai jas warna coklat. Nah, nanti kamu bilang, kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu disuruh ketemu sama dia, dan nanti kamu dapat uang 1 miliar. Waduh teman-teman, Kak Martin langsung itu nggak pakai babi bu bebo, langsung jalan gua. Langsung jalan, langsung tuh naik turun lift 10 kali. Cari orang pakai lift, pakai naik lift, pakai jaket, pakai jas warna coklat. Setuju nggak teman-teman? Segala sesuatu yang menguntungkan buat saya, buat kita mau lakuin. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang nggak enak buat kita, nggak nyaman buat kita, sulit buat kita lakukan. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Ananias. Waktu Ananias dengar suara itu, benar teman-teman, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, yang aku dengar tentang Saulus itu jahat, Saulus itu gini. Tapi teman-teman tahu, habis itu apa yang terjadi? Kalau teman baca ayat berikutnya, Ananias pergi ketemu dengan Saulus. Kak Martin nggak tahu, waktu di jalan mungkin dia nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Atau mungkin sepanjang jalan tuh dia bahasa roh, kuyatakalaba, udah takut bener kayaknya. Aduh Tuhan, ya kan, mungkin lagu-lagu kematian, udah dia nyanyiin semua tuh sama dia. Takut banget. Tapi sekali lagi teman-teman, itulah taat. Itulah yang namanya taat. Sekalipun tuh gak enak, sekalipun tuh merugikan, tapi itulah taat. Teman-teman, hari ini kalau Tuhan sepanjang Kak Martin khotbah, Tuhan ingatkan kalian dengan satu orang yang mungkin orang nyebelin banget, yang mungkin orang udah jengkelin banget, tapi kamu tahu firman Tuhan bahwa kamu mesti mengampuni. Ayo belajar taat. Taat bukan karena sesuatu yang baik, yang enak, yang nyaman, tapi sekalipun itu gak enak, sekalipun itu gak nyaman, kita mau belajar melakukannya. Kalau hari ini Tuhan suruh kamu telepon pemimpin kamu, minta maaf sama dia, atau pemimpin hari ini Tuhan ingatkan kamu tentang anak-anak mentor kamu disuruh perhatiin mereka atau berkatin mereka, ayo belajar untuk melakukannya. Belajar taat, supaya hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, supaya Tuhan nyaman untuk ngomong sama kita. Kenapa? Karena apa yang Tuhan ngomong kita lakukan. Dan percayalah, kalau apa yang Tuhan suruh pasti sesuai dengan firman Tuhan, nggak mungkin di luar firman Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini kita mau belajar seperti Ananias, belajar untuk taat dengan perintah Tuhan. Lalu Tuhan suruh kita apa, kita mau lakuin. Sekalipun itu nggak enak buat kita, itu nggak nyaman buat kita, tapi kita belajar untuk melakukannya. Amin. Teman-teman, Kak Martin berdoa supaya kita bisa melakukan ini. Poin yang terakhir, yang ketiga, apa sih Kak akibatnya? Apa sih Kak untungnya? Apa sih Kak berkatnya waktu saya belajar taat sama Tuhan? Teman-teman, tadi kalian sudah bahas di awal bahwa setiap firman Tuhan yang kita lakukan itu nggak ada untungnya buat Tuhan, tapi untungnya buat kita, berkatnya buat kita. Teman-teman, Kak Martin coba merenungkan kisah Ananias ini. Teman-teman setuju nggak? Nggak ada Paulus kalau nggak ada Ananias. Ya, Kak Martin percaya Tuhan bisa pakai orang lain, tapi Kak Martin percaya bahwa Tuhan suruh Ananias karena Ananias adalah orang yang dapat dipercaya. Kak Martin coba renungkan hari itu. Ananias mungkin nggak ngerti waktu Tuhan suruh Ananias ketemu dengan Saulus. Ananias nggak ngerti. Tadi Kak Martin ceritakan, bukan Ananias bete, kesel, tapi dia belajar taat. Dia belajar melakukan apa yang Tuhan suruh. Teman-teman, kalau Kak Martin bisa bilang Ananias saat itu siap mati, siap untuk mati bahkan. Tapi sekali lagi Ananias melakukannya dengan baik. Apa akibatnya, Kak? Teman-teman setuju nggak? Ananias nggak pernah tahu bahwa nantinya Paulus akan menulis setengah dari kitab Perjanjian Baru. Ananias nggak pernah tahu bahwa Paulus akan keliling ke Asia untuk memberitakan kabar tentang Tuhan. Ananias nggak pernah tahu bahwa Paulus ngalamin digebukin, dilempar di atas gunung, karam kapal, dirajam, digigit ular,
Ananias gak pernah tahu apa yang Paulus akan alami. Akibatnya apa? Gara-gara Ananias taat, lahirlah seorang rasul yang hebat dan luar biasa. Karena Ananias taat, lahirlah seorang Paulus yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Teman-teman, hari ini waktu kita taat, ada sesuatu yang besar, ada tuaian yang besar yang sedang menantimu. Berkat Tuhan gak bicara hanya sekedar materi, tapi begitu banyak hal. Kita bisa nafas hari ini, kita bisa hidup di tengah-tengah kondisi COVID. Itu adalah berkat Tuhan yang paling besar. Teman-teman, hari ini engkau gak pernah tahu apa yang kau tuai saat kau menabur. Maka teruslah menabur dengan ketaatanmu. Dan tiba waktunya, apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Mungkin bukan kamu, tapi bisa nanti anak-anak kamu, orang tua kamu, siapapun bisa. Tadi Kak Martin bilang, Ananias gak pernah tahu Paulus akan menjadi seperti apa. Tapi Tuhan tahu, karena dia Alfa dan Omega. Dia bisa melihat dari awal dan sampai akhir. Dia tahu bahwa Saulus akan bertobat menjadi Paulus dan akan menjadi rasul yang besar. Banyak tulisan-tulisan Paulus yang memberkati kita. Banyak tulisan Paulus yang sama ini buat kita nggak mengerti tentang Injil. Tapi karena tulisan Paulus kita mengerti karakternya Tuhan seperti apa. Teman-teman, hari ini Kak Martin berdoa supaya setiap anak GC AKR menjadi pribadi yang taat. Mengerti bahwa taat itu bukan hanya bicara yang enak, yang nyaman, tapi taat bicara juga sesuatu yang gak enak, yang gak nyaman, tapi kita mau belajar melakukannya. Yang ketiga, waktu kita taat, ada konsekuensi yang besar, ada berkat yang besar yang sedang Tuhan siapkan buat hidup kita. Mari jadi pribadi yang taat, jadi pribadi yang gak neko-neko sama Tuhan. Kalau itu firman Tuhan, udah jangan dipertimbangkan, iya dan amin. Tapi kalau di luar firman Tuhan, teman-teman bisa bilang enggak. Tapi kalau itu firman Tuhan dan itu Tuhan yang suruh, Tuhan taruh di hati teman-teman, lakukan. Jangan nunda, jangan takut untuk melakukan, memberikan sesuatu kalau Tuhan sudah suruh. Amin. Kak Martin berdoa di tempat ini supaya setiap kita nggak jadi pendengar, nggak cuma sekedar ngerti, nggak cuma sekedar paham, tapi setiap kita juga mau melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berkati, dan Kak Martin berdoa supaya setiap kita bisa menjadi pribadi yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak GC AKR dimanapun mereka berada. Gue berdoa supaya mereka menjadi pribadi yang taat. Pakai hidup kami seperti Tuhan pakai hidup Ananias. Kayak mau belajar hidup taat, berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu kami gak mau cuma sekedar jadi pribadi yang banyak tahu, banyak mengerti, tapi kami mau belajar banyak melakukan. Karena kami tahu setelah kami melakukan, pondasi kami kuat, pondasi kami teguh, yaitu Yesus telah menjadi pondasi kami. Sekali lagi berkati anak GC AKR dimanapun mereka berada, dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Berkati para pembina, para pemimpin, dan gembala sidang juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati semua anak GC AKR. God bless you. Mari teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa syafaat. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini kalau Tuhan masih izinkan kami untuk ada ibadah Tuhan walaupun cuma lewat online, tapi biar hari ini kami benar-benar ngerasain Tuhan dan nikmatin Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan, terima kasih buat hikmat yang baru Tuhan kasih lewat firman yang hari ini boleh disampaikan lewat Ko Martin. Kami ucap syukur ya Bapak. Tuhan berkati biar apapun yang dia tabur atas tempat ini gak akan pernah keluar jadi sia-sia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan pakai masa muda kami jadi terang, jadi dampak buat teman-teman di sekitar kami. Kami berdoa buat JC, buat youth yang ada di atas tempat ini Bapak. Kami berdoa buat biar semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan atur, Tuhan pimpin Tuhan langkah kami ya Bapak. Tuhan, hari ini kami juga berdoa buat Indonesia. Terima kasih buat negeri yang terbaik yang Tuhan kasih ya Bapak. Tuhan, walaupun saat ini kami tahu Tuhan mata kami lihat hal yang gak baik Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, ajar kami boleh tetap percaya kalau Engkau tetap Allah yang baik di tengah keadaan yang tidak baik ini ya Bapak. Tuhan, bahkan waktu rasanya kami takut, waktu rasanya kami sendiri, hadirlah di setiap saat teduh kami Tuhan. Kami rindu dengar Tuhan, kami rindu berjumpa sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur semuanya Tuhan. Biar sepanjang minggu ini Tuhan terus sertai kami, ajar kami Tuhan, walaupun kami di rumah kami boleh tetap produktif dan kami boleh tetap berguna dan nyenangin hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan sebelum kami berpisah, kami mau lanjutkan aktivitas kami siapkan hati kami untuk terima berkat lewat hamba-Mu.
Anak JC AKR, ayo angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau saat engkau masuk, saat engkau keluar. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati engkau melimpah-limpah. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat material yang melimpah-limpah atas hidup kalian semua. Diberkati orang tuamu, diberkati adikmu, diberkati kakakmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil dan takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak JC AKR. Happy Sunday. God bless you.